الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati segenap jamaah Masjid Al-Jabbar, Kepala Al-Jabbar, ibu, bapak-bapak, yang insyaallah Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehat, panjang umur, diberikan kesempatan untuk melaksanakan berbagai macam kewajiban kita kepada Allah. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan di pagi hari ini akan menjadi pemeran timbangan di yaumil mizan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan, diberikan hidayah untuk dapat meniti jalan sunnah dan risalah yang telah dicontohkan dan disampaikan oleh baginda Nabi, sehingga di dalam kita mengarungi kehidupan ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Sehat Pak? Sudah tahu? Kelihatan wajah dia pilih ya. Kadang orang sahur itu buat foto ya, untuk makan siang, makan malam sama sarapan. Jadi sahurnya bisa 3 kali. Jadi habis maghrib makan, pulang terawih makan, terus bangun tahajud makan, selesai tahajud makan lagi. Kalau ada yang makan banyak kan? Banyak amal, bodoh Ustaz ya. Untuk sarapan makan siang, malam berapel. Ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Ini kuliah subuh sampai jam berapa Pak? Jam berapa? Jam 7 kan? Sampai jam 7. Jangan, jam 8 aja. Kalau kelamaan terus saya haus ya jangan jauh ya. 6 pulang aja. Iya. Saya haus kelamaan. Bukan tanggung jawab ya, nanti kayak ngejabat. Ibu dan bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Tema kita pada pagi hari ini yang akan menjadi saksi atas amal bagi manusia, yang akan bersaksi atas amal manusia. Ibadah puasa, ulama menyebutkan dikategorikan sebagai ibadah sirriyah, sebagai ibadah sirriyah, ibadah yang tersembunyi, ibadah yang tertutup. Apa sebabnya? Karena sulit untuk membedakan mana orang yang puasa sama mana yang pura-pura puasa. Itu
sulit membedakannya. Bisa aja ketemu nasi uduk piringnya jam 7, di situ keluar udah ini capek banget saya puasa, padahal habis ketemu nasi uduk ini. Maka nggak ada yang tahu. Bisa siang dia lagi udah puasa ya, tapi karena capek banget. Siang itu kan panas banget, Masya Allah. Ini benar-benar tantangan kalau panas kayak gini deh Pak. Beberapa hari ini ya, panasnya luar biasa. Itu baru Ramadan namanya. Baru Ramadan itu. Wah itu luar biasa. Kadang Ramadan aja udah kayak sirup kelihatannya. Sholat Jumat tuh sedih banget itu. Iya. Saking hausnya, lihat Ramadan itu di dapur, udah kayak sirup kelihatannya. Udah hijaunya udah kayak marjan itu. Saking hausnya ya. Itu kalau dia masuk ke kamar minum, kemudian keluar kalau puasa, siapa yang tahu? Nggak tahu. Tidak ada yang tahu. Maka ini ulama mengkategorikan saum ini, puasa ini sebagai ibadah sendiri. Tetapi sebagai seorang yang beriman, tentu hal tersebut tidak akan dilakukan. Karena apa? Karena dia tahu bahwa ada yang melihat apa yang dia lakukan. Siapa yang melihat apa? Tahu? Allah. Nah, tapi selain Allah juga ada yang melihat perbuatan kita, yang bahkan nanti akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi nanti di akhirat. Tatkala kita disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nanti di akhirat itu Pak, itu kita diadili sampai 2 kali nanti di akhirat itu. Kalau di sidangnya MK kan cuma sekali doang. Di sidang MK kan, di sidang sengketa pilpres ya. Jadi 2 kali itu di akhirat. Pertama pengadilan Rabbul Alamin, disidang oleh Allah terkait semua amal kita atau yang ada hubungan kita dengan Allah. Kemudian setelah diputuskan ditimbang, kata Allah, dia masuk surga. Dan akhirnya dia melewati jembatan Siratal Mustaqim. Setelah dia sukses melewati jembatan Siratal Mustaqim yang terbentang di antara 2 tepian jurang neraka, kemudian dia akan menuju ke surga. Nah, tatkala dia menuju ke surga itu Pak, nah dia akan melewati namanya jembatan kontrol. Jembatan apa Pak? Kontrol. Nah, disitulah kata Rasulullah, orang-orang beriman itu ditahan. Dia tidak langsung ujuk-ujuk masuk surga. Ujuk-ujuk apa? Itu bahasa Korea ya? Atau bahasa Mandarin, ujuk-ujuk ya. Kami kalau ujuk-ujuk masuk surga tidak bisa. Ditahan dulu oleh Allah. Bahwa mesti ada Allah dalam hadis lagi Muhammad. Ditahan dulu di dalam Allah itu. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan dosa dan kesalahan kita terhadap sama manusia. Di situ ditahan dulu, dikumpulkan. Wahai ulang, adakah kalian diambil haknya oleh Sayyidina Nabi? Ada orang yang dia, saya Allah, saya dulu pernah diambil hak saya. Nah nanti Pak, kalau di akhirat itu, kalau kita pernah berbuat salah sama orang, sudah bisa pertama. Kenapa dulunya Ustaz dulu pernah menyuruh saya, tentang saya
suka tidur pas Ustaz pengajian. Saya di sini di Allah saya nggak itu, saya nggak terima, saya sakit hati. Akhirnya bahwa kalau ada orang mengaku seperti itu, saya bayarnya pakai pahala. Ya bisa, ya dapat utama apa Pak? Dibawa sampai akhirat. Nggak ada gitu. Tidak ada nanti minta maaf. Kalau mau maaf, bayar. Pakai apa? Pakai pahala. Diubah ada tidak? Ada. Oh saja. Di situ bayar pakai pahala puasa, bayar pakai pahala haji. Ada lagi bayar pakai pahala baca Quran. Pahala Nabi. Kalau sekali lagi Nabi. Bayar pahala. Dan ada pahalanya. Tapi masih ada orang yang mengatakan haknya diambil. Akhirnya bahwa dosa orang itu ditimpakan ke kita. Itu bahayanya kalau ada permasalahan sesama manusia, dosa dia ditimpakan sebelum ada kesalahan kita. Dalam pemahaman dan bahayanya. Awalnya kita masuk surga dengan dosanya bahwa kita bisa masuk ke dalam neraka. Itulah kata Rasulullah dalam hadis yang lain disebut orang muflis. Apa? Muflis. Ada orang muflis dalam Rasulullah. Tahu kalian orang muflis, orang merugi. Yang kemudian dia akan membawa pahala sholat, datang membawa pahala puasa, datang membawa pahala haji, datang membawa pahala sedekah. Tapi habis semua pahala itu untuk membayar dosa kesalahannya terhadap sesama manusia. Nah itu namanya orang muflis. Muflis. Gak ada kan nama Pak muflis di sini ya. Kalau muflis bagus, muflis. Orang yang ikhlas, muflis. Tapi pakai Pak muflis. Gak ada Pak muflis dan orang rugi di akhirat itu. Itu makanya Pak kenapa kita pas Idul Fitri itu kalau ada dosa sama manusia itu kita minta maaf. Maka ada istilah halal bihalal. Halal bihalal. Ini sebenarnya tradisi ya Pak. Kalaupun ada orang bilang halal bihalal itu apa Ustaz? Tidak ada dalilnya halal bihalal. Ada. Ya saya bilang jangan kendali. Orang-orang pada minum apa halal bihalal. Maka orang-orang apa artinya? Orang-orang aja dengan itu halal bihalal. Halal dengan halal. Maka kenapa kata orang-orang? Istilah Arab atau orang Arab kan? Halal bihalal. Maksudnya saling menghalalkan ini halal dengan halal. Mungkin saling berdoa gitu kan maksudnya apa ya? Saling memaafkan gitu. Nah makanya kalau saya memandang tradisi ini bagus ya kan? Sebagai wadah untuk kita untuk saling memaafkan. Dan karena kalau kita berbuat salah seharusnya kita minta maaf langsung ya kan?